Oke, shalom, selamat pagi. Silakan Ibu Dorcas. Kita akan mulai pagi ini dengan penyembahan kita, masuk di dalam hadirat Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh Tuhan kita Allah yang mulia. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Dengan jelas pengorbanannya di Kalvari, dengan jelas pengorbanannya dia naik ke Golgota, dengan jelas cintanya yang besar, nyata dan fakta yang sudah dia berikan bagi hidup kita. Pagi ini saya mengajak kita semua, bersyukurlah di hadapannya, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Dia yang mampu melakukan semuanya itu karena kasih Dia. Bahkan muridnya ketika bersama dengan Dia, sebelum Dia naik ke Kalvari, kesadaran untuk melihat cintanya yang terus Dia sebutkan, mereka tidak mampu melihatnya, tidak mampu merasakannya dengan sungguh-sungguh ketika mereka di hari Tuhan naik ke Golgota. Disitulah mereka melihat dengan sadar betapa Tuhan mencintai manusia. Mari kita datang dan menyanyikan, memuji Dia. Terima kasih Tuhan, sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, seperti cinta yang ada di dunia.
pagi ini Tuhan. Sikap hati kami, pujian kami yang kami bawa kepadamu di hadapan-Mu untuk berterima kasih segala apa yang sudah Kau berikan bagi kami di saat kami bangun. Kami boleh mengingat akan Engkau. Pujilah nama Engkau ya Tuhan.
Caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyesal akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Mari kita mengakui Tuhan kita mencintai kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kasihmu tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya
setiap musim hidupku. Tuhan, terima kasih. Bahwa Engkau Allah yang kupercaya di dalam setiap langkah-langkah hidupku, Tuhan. Sekalipun di dalam kondisi terendahku, tidak mempengaruhi untuk aku percaya kepadamu, karena Engkau tidak pernah mau menyerah untuk memperhatikan hidupku. Sungguh indah aku menjadi bagian-Mu ya Tuhan, yang boleh mengenal-Mu Tuhan, boleh menikmati cinta dan kasih-Mu di dalam segala musim hidupku, di dalam segala keadaanku. Ada Engkau Tuhan, ada Engkau Tuhan, mencukupkan di dalam setiap hari demi hariku, setiap waktu. Bahkan yang tidak ku tahu, Engkau Allah yang menyediakan. Pagi ini kami ingin melanjutkan kembali mendengar setiap firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami kembali, pengenalan kami akan Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau semakin mengenal-Mu lebih dalam, supaya kami bisa mencintai-Mu juga lebih dalam, sehingga kami juga dimampukan untuk melakukan segala hal untuk-Mu juga ya Bapa. Roh Kudus, kuasai kami semua pada pagi ini. Roh Kudus, berikan kami fokus kepada firman-Mu yang mungkin sulit kami cerna. Kami dimampukan oleh Engkau Tuhan, sehingga kami mencintai firman-Mu. Hari makin hari hidup kami ada di dalam firman-Mu, melakukan firman. Di dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Salam semuanya. Kita kembali pada sharing firman kita pagi hari ini di Yeremia 14. Saya bacakan buat kita semua mengenai musim kering. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih hati dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi yang kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu, mereka tidak ada rumput, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini?
seperti orang yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengar seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan tidak akan menimpa dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang berdebuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem. Disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka, laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak dara putri bangsaku dilukai dengan luka parah. Luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian? Hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh, kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu. Dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja ya Tuhan, Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semua itu? Demikian firman Tuhan di perikop ini. Judulnya adalah
uh, mengenai musim kering ya. Yeremia menyampaikan pesan Tuhan tentang hukuman musim kering yang hebat yang akan dialami bangsa itu. Dikatakan bahwa hmm, pada pekerjaan akan akan berdampak, hewan juga akan berdampak, bahkan pembesar-pembesar menyuruh pelayannya di ayat 3 ya mencari air, sumber air, mencari air, mereka sampai ke sumur-sumur tapi tidak menemukannya. Yang kaya pun uh, yang ini ya, yang kaya pun tidak bisa di musim kering itu, yang kaya pun tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Uh, Bahkan di ayat 4 pekerja di ladang sudah terhenti. Artinya sudah apapun yang mereka kerjakan tidak menghasilkan apapun. Pekerjaan mereka tidak menghasilkan. Itulah akibat dari musim kering tersebut. Musim kering ini kan kaitannya dengan air ya. Air itu kan sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Setiap orang atau setiap makhluk yang tidak mendekat pada sumbernya maka akan kering. Ya. Setiap makhluk yang tidak mendekat, tidak tidak mendapat, tidak mendekat atau bahkan tidak mendapat sesuatu dari sumbernya maka dia akan kering, lama-lama akan mati. Gitu. Uh, Air adalah sumber kehidupan kita. Maka kalau terjadi kekeringan, so pasti masa kekeringan itu akan mendatangkan penderitaan bagi setiap orang yang mengalaminya. Bahkan jika berkepanjangan akan menyebabkan kematian. Kalau kita berpuasa kan paling cuma 3 hari yang bisa nggak makan atau minum gitu. Selebihnya kan kita bisa 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 lemas dan akibatnya kurang cairan bisa berakhir pada kematian. Nah, jadi ini mengingatkan bahwa eh, konsekuensi dari perbuatan dosa yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan kepada Tuhan, hmm, kesalahan-kesalahan mereka yang melawan Tuhan. Kalau sebelum-sebelumnya mereka menyembah berhala gitu ya. Nah, konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu adalah Tuhan mengingatkan akan mengenai musim kering yang akan datang kepada mereka, uh, yang akan dialami oleh mereka. Nah, uh, tapi kalau kita baca selanjutnya, seperti yang kita baca tadi ya kan, di ayat 7, sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindak membela kami, uh, ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Itu ya. Jadi dalam kesesakan itu, dalam uh, masa kering yang mereka hadapin itu, mereka uh, kesalahan-kesalahan mereka itu uh, harusnya mereka sadari gitu, harus mereka sadari, karena ketika mereka mensadari maka Tuhan akan bertindak membela mereka. Tuhan akan bertindak untuk menolong mereka gitu. Uh, uh, ini selain ketika masa kekeringan atau masa penderitaan, hmm, bagi setiap kita gitu ya, bagi setiap orang-orang yang mengalami masa penderitaan, masa kekeringan, harus menyadari bahwa apa apa yang harus dia perbuat, apa pertobatan apa yang harus dia lakukan, eh, pengakuan apa yang harus dia lakukan kepada Tuhan sehingga Tuhan akan bertindak. Tapi kalau yang kita baca di sini Yeremia menyampaikan
Yeremia menyampaikan bahwa sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan, dia 12 ya, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka, sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata kepada, lalu ayat 13, lalu aku berkata, aduh, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera. Jawab Tuhan kepada mereka. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu berbuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong. Jadi yang saya lihat gini ya, ketika ketika dalam penderitaan itu sekali dalam kesalahan-kesalahan itu gitu ya, sekalipun eh, kata firman di sini ya, sekalipun kau berpuasa, sekalipun kau persembahkan korban, aku tidak berkenan. Eh, jadi sebenarnya bukan bukan yang saya tangkap di sini ya, bukan Allah itu eh, bukan mau melihat itunya Tuhan, bukan mau melihat korban bakaranmu atau puasamu, tapi ketika kau menyadari kesalahanmu, perbuatan perubahan tingkah laku apa yang kau tunjukkan? Allah menginginkan perubahan tingkah laku atau perubahan perbuatan yang kita lakukan, bukan ritual-ritual hmm, ritual-ritual yang menganggap bahwa perbuatan-perbuatan itu eh, yang dapat hanya perbuatan-perbuatan ritual itu yang dapat membebaskan mereka dari kesalahan-kesalahan mereka. Tapi sungguhnya Tuhan mau ada perubahan tingkah laku, perubahan tingkah laku, perubahan perbuatan dari hidup mereka sehari-harinya dalam penyembahan mereka kepada Tuhan. Uh, Walau di sini ya saya melihat Yeremia punya hati ya, punya hati untuk Tuhan tolonglah mereka seperti gitu ya. Tuhan tolonglah mereka, mereka salah gitu. Hmm. Jadi sekalipun ada orang-orang yang mungkin ya dalam kesalahan kita, ada orang-orang yang berdoa untuk kita, jangan itu menjadi kan ada orang-orang yang berdoa untuk aku. Jadi aku kan bisa kayak tawar menawar dengan dosa gitu, tawar menawar dengan kesalahan. Tapi yang paling utama adalah perubahan diri kita, itu yang paling utama. Perubahan perilaku hidup kita kepada Tuhan itu yang paling utama. Karena eh, kalau di sini dikatakan mungkin pada zaman itu, pada waktu itu kenapa Tuhan katakan itu nubuatan dan palsu? Para pemimpin-pemimpin mereka yang kita lihat ya, ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, pemimpin-pemimpin mereka membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang membuat mereka tetap pada melakukan kesalahan mereka karena mereka menganggap Tuhan itu kan baik, dia enggak akan menimpa hidupku gitu kan. Dia akan memberikan damai sejahtera. Jadi kayak tawar menawar gitu. Maka Tuhan katakan di firman ini itu nubuatan palsu gitu, bukan. Memang ya Tuhan itu eh, memberi apa ya, penuh damai sejahtera. Tuhan itu baik, benar, itu sangat benar gitu. Tapi mereka eh, seperti dininak bobokkan dengan perkataan itu, sehingga mereka tidak eh, berulang-ulang melakukan perbuatan dosa mereka, walau mereka sudah diingatkan, tapi mereka tetap berulang-ulang berbuatnya. Tidak ada perubahan di dalam diri mereka. Ya, jadi tapi di akhir ya, di akhir dikatakan bahwa
di ayat 22 bagian akhir, bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu. Jadi eh, dalam musim kering, dalam kehidupan kita ini ya, ada musim-musim yang yang kita lewati. Mau musim musim semi, mau musim panen gitu ya, mau musim kering. Eh, Tetap harus kita sadari ada pengharapan di dalam kehidupan kita itu ya Allah. Tuhan adalah pengharapan. Kalaupun yang kita hadapi adalah musim kering di dalam kehidupan kita akibat konsekuensi dari dosa kita ataupun konsekuensi dari perbuatan orang lain atau istri atau suami atau anak atau dosa warisan gitu ya, konsekuensi yang bukan kita buat tapi konsekuensi dari perbuatan orang lain. Sesungguhnya kalau dari firman ini menyatakan dalam menjalani musim kering dan kesesakan maupun pembuangan penderitaan itu hmm, bukan berarti ketika kita dalam penderitaan, pembuangan akibat konsekuensi apapun itu maupun dari diri kita ataupun dari orang lain, itu adalah ketika kita dalam masa penderitaan dan pembuangan atau kesesakan itu merupakan api pemurnian bagi hidup kita, api pemurnian bagi kehidupan kita, dan api pemurnian yang Tuhan berikan itu, kesesakan mungkin yang Tuhan izinkan ya kita alami itu bukan api pemurnian, bukan untuk penghancuran ya, api yang membuat kita untuk murni dan bukan api yang membuat penghancuran dalam hidup kita gitu. Karena apa? Karena dalam kesesakan kan pengharapan utama kita adalah Tuhan. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan, walaupun itu karena kesalahan kita. Kalau kita tahu itu adalah bagian kesalahan kita, maka kita minta ampun kepada Tuhan. Kan? Minta ampun kepada Tuhan, itu artinya kita berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, api permurnian itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita alami proses itu boleh terjadi dari kehidupan kita. Itu sesungguhnya membuat kita menyadari bahwa Tuhan bukan pemurnian itu tujuannya bukan hanya untuk menguatkan, memberikan kekuatan di dalam hidup kita menjalani proses itu, tapi juga untuk membuat kita percaya gitu. Percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita lihat firman ini ya, bagaimana Tuhan mengingatkan, bagaimana Yeremia dan mereka diingatkan akan kesalahan mereka, lalu dan mereka menyatakan malu gitu ya, malu akan kesalahan mereka. Artinya mereka menyadari akan kesalahan mereka, dan mereka harus datang kepada Tuhan, harus datang menyatakan kesalahan dan memohon pengampunan, bukan seperti tawar menawar menunggu bahwa Tuhan itu kan baik gitu, nanti dia akan mengampuni aku gitu ya. Nah jadi pengakuan dari kita itu perlu ya, perlu pengakuan dari kita akan kesalahan kita itu perlu, supaya kita nggak seperti dalam firman ini. Firman ini hari ini merupakan peringatan bagi setiap kita gitu, bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Apa yang musim kering, jika musim terjadi musim kering ini, supaya ketika mengalami penderitaan dan kesesakan kita tidak merasa bahwa seperti mereka dikatakan firman, apakah kau tidak sudah meninggalkan kami Tuhan gitu ya, di mana kau, apakah kau menganggap kami orang asing gitu, seolah-olah Tuhan nggak ada tolong mereka, seolah-olah Tuhan, di mana Tuhan saat kami kesesakan gitu, di mana Tuhan saat kami, bukankah kau bilang kau penolong bagi kami. Nah,
supaya hal-hal itu tidak terjadi, tidak ada dalam pikiran dan hmm, pandangan kita ya ke dalam kesesakan, maka kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sumber pengharapan kita, sumber pengharapan, uh, dan menyadari bahwa konsekuensi dari perbuatan kesalahan itu adalah dapat mengeringkan kehidupan kita, dapat membuat kita menderita, hmm, dan penderitaan itu adalah merupakan api pemurnian bagi kehidupan kita, bukan api penghancuran bagi kehidupan kita. Api pemurnian supaya kita semakin dimurnikan lewat yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini akibat konsekuensi dari kesalahan kita maupun kesalahan orang lain. Jadi kita nggak memandang penderitaan itu, tidak menyesali, bukan tidak menyesali, tidak uh, uh, berkutat dengan pemahaman-pemahaman kenapa, mengapa gitu ya. Tapi kita ada satu pengharapan ya. Ini adalah api untuk memurnikan kehidupanku gitu. Api memurnikan kehidupan. Oleh sebab itu ketika kita menyadari sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, segeralah bertobat kepada Tuhan, segera bertobat, dan seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas ya, pertobatannya itu ya harus, dosanya itu harus ditetak gitu, diputus gitu, supaya kita tidak lagi kepada berulang-ulang kali berbuat dosa, kesalahan yang sama. Jadi sesungguhnya ketika janji-janji firman Tuhan itu ada pada kita, bukan Tuhan tidak memberikan, bukan Tuhan memutuskan perjanjiannya atas kita, tapi kitalah yang memutuskan perjanjian itu dengan Tuhan gitu, akibat dosa dan kesalahan kita. Jadi hari ini yang saya dapat itu bahwa di dalam musim kering, apapun itu, baik itu akibat konsekuensi kesalahan kita maupun akibat konsekuensi dari perbuatan orang lain yang kita jadi menderita, semua itu adalah bagian dari pemurnian hidup kita, bukan api penghancuran bagi kehidupan kita. Poinnya adalah ketika kita memahami itu, kita berpengharapan kepada Tuhan. Karena harus berpengharapan kepada Tuhan, menyadari kesalahan dan memohon ampun kepada Tuhan, sehingga lewat pengharapan itu Tuhan akan membela kita dan membawa kita pada jalan kebenaran. Jalan-jalan kita yang salah itu, yang melenceng itu, kita dibawanya kembali untuk berjalan pada kebenaran, yang tujuan bukan hanya untuk membuat kita kuat, tapi kita jadi menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu beserta kita. Selalu beserta kita di dalam segala situasi kehidupan kita. Itu yang bisa saya berikan, Pak Heri. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova buat sharing firman. Tentu kita mendapatkan banyak hal dari apa yang disampaikan. Saya simpulkan saja. Yang pertama, kalau mungkin hidup kita hari-hari ini seperti sedang ada di musim kering, maka hanya Tuhanlah yang bisa menurunkan hujan. Jadi mari hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, ketika kita melakukan dosa atau salah, simple, sederhana. Ngaku, minta ampun, bertobat. Bertobat itu artinya berbalik. Karena memang terkadang ada begitu banyak orang, ya seperti berkali-kali saya katakan, lawan dari benar itu bukan salah, tapi merasa benar. Bahkan lebih cilakanya kalau dia pikir dia menutupi dengan
korban persembahan, korban sajian tadi dikatakan. Padahal kalau kita baca di 1 Samuel pasal 15 ayat 22, Tuhan menegur Raja Saul melalui Nabi Samuel, mendengarkan itu lebih baik daripada korban. Nah, jadi belajar taat. Kalau salah, ngaku, titik, selesai. Ada nilai di kita yang sering kita sampaikan, yang kita tahu di kita, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Nah, karena di satu sisi kadang, itu tadi, ada begitu banyak orang nggak siap menerima kebenaran, tapi lebih suka mencari pembenaran diri sendiri. Makanya terkadang juga kalau di sisi lain, kalau kita di sisi orang yang berdosa, bersalah, ya sudah tinggal ngaku, minta ampun, bertobat, selesai sebenarnya kan. Nah, tapi kalaupun di sisi lain kita sebagai orang yang menasehati, nah terkadang kan kita bisa lebih jaga perasaan manusia tapi nggak jaga perasaan Tuhan. Kadang kita bisa memberi nasihat yang menyukakan hati manusia tapi melukai hati Tuhan. Karena takut orang tersinggung. Nah, bukan juga berarti kita secara frontal, tapi mari ketika kita menasehati orang, ujung-ujungnya bawa dia kepada Tuhan. Karena memang kalau ada banyak orang yang saya katakan tadi lebih suka pada pembenaran bukan kebenaran, akhirnya ya ada ajang pemanfaatan, dimanfaati oleh orang-orang yang kalau Paulus gambarkan seperti orang-orang yang menjadikan perut itu sebagai Tuhannya. Nah, nggak pedulilah dia itu benar atau salah, pokoknya nasihat aku baik-baik supaya dia senang dan dia memberikan sesuatu sebagai imbalan. Nah, jadi selalu seperti saya katakan di dua sisi hidup ini. Artinya kalau kita di sisi sebagai orang yang berdosa, salah, udah ngaku, minta ampun, bertobat, selesai. Simple. Nah, tapi kalau kita di posisi sebagai orang yang memberi nasihat, ya arahkanlah orang itu kepada Tuhan. Arahkan orang itu kepada kebenaran. Walaupun terkadang dia bisa saja sulit menerima, bahkan salah mengerti. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi sekali lagi spiritnya bukan menghakimi, bukan. Tapi bawa orang itu kepada kebenaran. Seperti beberapa hari yang lalu ada yang tanya, Pak, ayat di Korintus ini gimana maksudnya aplikasi? Di situ katakan nggak boleh makan bersama dengan orang yang cabul, bla 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 bla. Ya saya bilang, baca di ayat atasnya, konteksnya apa. Karena ayat di atas katakan bukan semua orang seperti itu. Tapi kalau ada orang yang ngaku dia adalah orang percaya, orang Kristen, murid Kristus, tapi dengan kesadaran dia melakukan dosa berulang-ulang di gaya hidup, nah orang-orang model seperti itu ya kamu hindari, jangan bergaul. Tapi bukan karena mau menghakimi, tapi untuk menjaga diri kita supaya jangan kita akhirnya terkontaminasi seperti Ibu Novati katakan, oh ternyata nggak apa-apa ya buat seperti ini ya. Ternyata nggak apa-apa ya. Dia aja oke-oke saja hidupnya, baik-baik saja, nggak apa-apa. Nah itu bahayanya, kenapa nggak boleh bergaul dengan orang yang ngakunya orang Kristen, ngakunya murid Kristus. Tapi dengan kesadaran penuh, dia melakukan dosa, bahkan dengan bangga, buktinya nggak apa-apa kok, hidupku fine-fine saja. Nah dengan orang seperti itu jangan bergaul, hati-hati, nanti kita bisa terkontaminasi melakukan dosa kesalahan yang sama dan merasa benar, itu bahaya. Nah, tapi kalau dia orang Kristen, murid, tapi dia masih bergumul, sebenarnya dia pengen lepas, pengen bebas, tapi rasanya dia sulit. Nah, dengan orang seperti itu, ya itu tadi, bawa pada kebenaran, nasihati, tegur, seperti itu. Jangan dihindarin, harus dinasehati berulang-ulang. Sampai kapan? Ya sampai dia bertobat, sampai dia bisa melakukan firman. Temenin untuk dia bisa melakukan firman. Nah, bukan sekali dua kali terus dihakimi, nggak seperti itu. Nah, jadi sama. Jadi pagi hari ini melalui apa yang kita belajar, ya sekali lagi kalau di sisi hidup kita sedang melakukan kesalahan dosa, udah ngaku, tobat, selesai. Nah, tapi kalau kita di sisi sebagai orang yang memberi nasihat, ya berilah nasihat kebenaran firman Tuhan. Arahkan hatinya kepada Tuhan. Jangan kita menjadi ajang manfaat. Nah,
Tapi arahkan dia kepada Tuhan. Karena sekali lagi, kalau musim kering, hanya Tuhan yang bisa buat hujan. Berkali-kali tentu dengan kasih Tuhan. Arahkan pada Tuhan. Pokoknya intinya begitu dia mau ngapa-ngapain, arahkan aja sama Tuhan lagi. Tentu dengan kasih, dengan lemah lembut, dan tegas. Nah, seperti itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan dan simpulkan. Terima kasih, Bu Nova. Saya serahkan pada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Willy, nanti tutup sama Ibu Nova. Suaranya Will. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Apapun musim yang kami alami Tuhan, kami hanya berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Kami yakin Engkaulah air kehidupan di dalam hidup kami Tuhan. Takkan kekeringan di hidup kami ketika kami berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami mau selalu mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa, kami mau berdoa Tuhan untuk Bu Nova yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Kasih hikmat Tuhan untuk apa yang ia katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga, suami, anak-anak Tuhan. Berkati setiap pelayanannya juga Tuhan. Kami serahkan keluarga Bu Nova ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk eh, Bu Miranti untuk tugas perjalanan dinasnya Tuhan yang ke Lamongan. Kau sertai, kau lindungi Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, kau buat berhasil Tuhan. Biarlah Bu Miranti Tuhan bisa menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan eh, keluarga Bu Miranti ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Dorcas, untuk setiap kesehatannya Tuhan. Setiap proses kemo apapun yang dilakukannya Tuhan. Engkau ikut campur tangan di dalam setiap prosesnya Tuhan. Engkau berikan dokter obat-obat yang terbaik Tuhan. Yang datang daripada-Mu Tuhan. Bilu-bilu kesembuhan Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya. Berkati juga pekerjaan usahanya Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan-Mu. Setiap pelayanannya juga Tuhan, Engkau berkati, Engkau campur tangan Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa ini selamat dan semakin banyak orang mendengar setiap kesaksiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa ini dibawa semakin baik Tuhan. Bangsa ini dibawa kepadamu Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenalmu Tuhan. Khususnya di bangsa Indonesia nih Tuhan. Kau berkati juga para pemimpinnya Tuhan. Baik itu presiden, wakil presiden, hingga jajaran staf terbawahnya Tuhan. Kasih roh hikmat, takut akan Kau. Setiap keputusannya Tuhan berasal daripadamu Tuhan. Kau berkati juga untuk pengamanan TNI Polri Tuhan. Tugas-tugas mereka mengamankan negara ini Tuhan. Kau lindungi sertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koromdeo yang hadir pagi ini Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanan kami, memberkati juga pekerjaan usaha kami, berkati setiap keluarga kami Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setia dan kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Hari ini kami akan menjalani kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengar. Biarlah roh-Mu
yang memampukan kami, memberi kami kekuatan untuk kami boleh mengerti dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga namamu dipermuliakan lewat hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih semua karena kasih dan anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami bisa dimerdekakan karena kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini Tuhan bisa memerdekakan kehidupan kami. Dan kami menjadi pemenang-pemenang sejati dalam kehidupan kami. Di segala musim kehidupan kami bisa melewatinya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami mau laksanakan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah kasih karunia, berkat kasih karunia dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima Oke, kasih. semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, saya sudah sampai Surabaya lagi, Pak Willy. Terima kasih doanya. Mau dari Surabaya, Bu. Iya.